Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyuzana lakum illa ila ta'amin ghayra nazirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li haditsin inna zalikum kana yu'zin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Al-ayah. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala al-muallif nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin was sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliya tis'a fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin khususan muallif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim bin Hasbullah bin Sa'id bin Syamsuddin bin Nur Khalifah wa ila muallif kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni wa ila muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Syekh Abdul Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Langsung mawon al-muhadharah as-sadisah halaman 45. Muhadharah ke-6 min adabil walimah iku setengah saking piro-piro adabnya walimah. Walimah itu adalah undangan makan-makan. Jadi undangan makan-makan yang agak aneh ini hanya sekedar dari sudut pandangan, mulai saya pernah diundang undangan walimatul urus tidak makan di tempat. Jadi walimah kalau sudah disebut walimah itu makan di tempat, itu walimah. Pernah diundang acaranya makan walimahan, pengajiannya karena ngundang kiai yang mempunyai pengaruh entertainnya bagus plus ada musiknya sehingga lama nggak ada makannya tapi dapat berkat. Itu mohon maaf kalau dari sudut bahasa, mohon maaf dari sudut bahasa itu bukan walimah. Dan lagi walimatul urus ini
Ngapunten, hanya sekedar koreksi mawon. Koreksi mungkin saya yang salah, nanti bisa kita diskusi. Walimatul urus itu walimah makan-makan yang diadakan setelah nikah. Lah, apakah salah walimahan sebelum nikah? Enggak salah, tetapi sebenarnya sebutannya bukan walimatul urus. Walimah itu belum nikah, cuma untuk walimahan makan-makan untuk minta doa. Dan pada dasarnya walimatul urus di kita itu yang plek walimah itu ya resepsi itu, nggak ada damel niku, itulah walimah resepsinya. Nah kalau yang sebelumnya itu walimah minta doa. Walimatul urus apa? Iya, resepsinya itu. Nah, menghadiri undangan walimatul urus, resepsi niku wajib bagi sesama umat Islam, wajib hukumnya. Bu, itu kemarin kita bahas adalah bentuk penghormatan kita terhadap orang yang ngundang. Sebenarnya andaikan kita datang tanpa bawa buuan, insya Allah tidak ditolak, cuma izin izin, tapi sebenarnya insya Allah tidak ditolak. Sampai masuk salaman dulu enggak. Makanya di kita itu tidak harus disalami loh, taruh di kotak. Masalah orang naruh kotak atau tidak kan nggak paham sekarang. Ada yang nyalami. Jadi misalnya sampai datang, kewajiban kita itu datang. Dan mungkin ini sudut pandang saya, makan di tempat walimahan, di tempat resepsi itu sunnah. Bisa jadi bentuk cari barokah kita, ya kita diundang walimah, namanya walimah resepsi itu makan, kita makan secukupnya. Nanti baru ada adab, nek wis mangan yo mulio. Jadi kalau di walimahan, di resepsi itu jangan berlama-lama. Sudah setelah makan yo mulio. Kenapa? Ngantri. Yang lain itu loh nyari. Nanti ada bahasan yang lain itu ngantri. Dapat kursi itu berkali-kali itu banyak orang berlama-lama di tempat itu ngobrol dan sebagainya, ya, kecuali teman akrab yang punya kumpulan, biasanya sama yang punya gawe agak dipinggirkan karena sekalian amariuni. Dan kalau bisa ya bukan di jam adabnya, bukan di jam premier ya bahasanya. Jam premier itu kan habis maghrib sampai jam 8 malam, itu jam premier. Setelah itu biasanya ada acara dangdutan, nah baru nanti ada hukumnya kita tidak. Begitu ada acara dari awal kok dangdutan, kita tidak wajib lagi untuk menghadiri itu. Tapi kalau dangdutannya di atas jam 9 kan berarti sebenarnya nggak ada masalah. Kita masih kena hukum wajib hadir undangan. Salah satu haknya seorang muslim dengan muslim yang lain, hadis, berdasarkan hadis ada hukumnya wajib untuk hadir di resepsi. Kalau kita diundang, diusahakan tabarukan, makan seadanya, habis makan pulang. Apakah nggak pantas? Pantas, memang itu aturannya. Karena ini walimah, bukan mendayo, diafah. Ini bahasanya walimah itu undangan makan banyak orang. Kalau diafah itu kita bertamu khusus, pun itu walimah. Undangan apapun itu, walimatul urus, walimatul khitan, itu ada, termasuk ada walimah. Semua sekarang dinamakan walimah. Walimah apa? Walimatul hamal. Jadi dulu apakah ada zamannya Rasulullah? Ya enggak ada. Tapi pas waktu hamil ngundang orang untuk makan-makan, insya Allah ada.
cuma tidak dijadikan bahanan. Oh, pas lagi hamil ngundang orang makan-makan, ada dulu itu sering banget. Nah, kemarin kita bahas kasus step by stepnya minum khamr. Itu ya ada orang punya ayo makan-makan bareng. Itu walimah. Yang sampai ada peristiwa. Jadi sering zamannya Rasulullah, tapi bukan Rasulullah yang ngundang. Sahabat ngundang, kemarin Abdurrahman bin Auf ngundang, siapa ngundang, Sa'id Al-Khudri ngundang di rumahnya makan-makan bareng. Itu walimah. Memang tidak disebut walimahan apa, tapi ya makan-makan ngundang bareng banyak orang, kurang lebih ngoten. Itu salah satu walimah. Walimah itu beda dengan diafah. Walimah adalah yang punya rumah ngundang orang untuk makan bareng. Diafah adalah orang datang ke rumah untuk bertamu, dan salah satu kewajibannya tuan rumah, kewajiban sunnah, wajib itu wajib dalam arti sunnah adalah ikramud duyuf, memuliakan tamu. Cuma kadang-kadang ya tamu zaman sekarang belum disuguhi apa-apa wis cepet. Kalau dulu kan enggak. Pun ayatnya kita bahas ayatnya. Surat ini kalau nggak salah Al-Ahzab. Kalau nggak salah Al-Ahzab. Ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyuzana lakum. Ya ayyuhallazina amanu he pira-pira wong kang padha iman kabeh. La tadkhulu aja padha melbu sapa sira kabeh buyutan nabiyyi ing pira-pira rumahnya Nabi. Nabi mempunyai beberapa rumah. Jadi ini gambaran mawon, Nabi ada Masjid Nabawi, dibangunkan Masjid Nabawi. Nabi punya garwa 9 ketika Nabi wafat. Nah, setiap garwane itu nggak ada rumah. Jangan bayangkan kados rumah jenengan. Rumah itu seperti model bentuk Ka'bah, kotak. Kalau zaman sekarang kados rumah kontrakan, kos-kosan. Jadi gak kados kos-kosan. Bayangan rumah itu adalah rumah kos-kosan, 1 kamar tidur. Itu zaman dulu. Jangan masuk rumahnya para nabi, rumahnya Nabi illa ayyuzana, kejaba yen to den izini sapa sira kabeh lakum maring sira kabeh. Ayyuzana yen to den izini lakum maring sira kabeh ila ta'amin maring panganan ghaira nazirina, kelawan tanpa, kalau makna teksnya nazirina itu ningali, kelawan tanpa ningali, inahu ing teksnya, inahu ing wadahi makanan. Ini saya dari teksnya mawon, bahasa teksnya. Jadi jangan masuk rumah Nabi kecuali diberikan izin untuk makan tanpa ngelihat tempatnya. Ini teksnya. Makna yang diambil dari tafsir ayyuzana itu diundang. Kalian jangan masuk rumah Nabi kecuali kalian diundang untuk makan. Jadi bertamu ke
Apakah nggak boleh? Ini undangan walimahan, jadi jangan masuk kecuali kalian diundang untuk masuk. Asbabun nuzulnya nanti tapi nggak ada di sini. Nanti saya ceritakan sekilas. Tanpa ghairu nazirina inahu, tanpa menunggu matengnya. Jadi diundang nggak perlu nunggu matengnya. Kalau nunggu matengnya gimana? Makanan belum jadi, mereka sudah masuk ke rumah Nabi, kan lama. Nunggu makanan matang. Karena nunggu makanan matang lama, karena sebagai seorang tuan rumah Nabi pasti mendampingi. Dan tadi perlu diingat, rumah waktu itu adalah seperti rumah kos-kosan. Kalau Nabi ada di dalam, berarti garwane juga ada di dalam, dan bentuknya ngapunten kurang lebih kos-kosan, bukan punya kamar tersendiri, tidak. Berarti garwane Kanjeng Nabi itu mendampingi Nabi di kamar itu kan ngapunten merepotkan, membebani tuan rumah Nabi dan garwane. Jangan nunggu, ya kalau belum diizini nggak usah masuk duluan walimahan itu. Kalau sudah ditentukan undangan itu, mungkin bahasa zaman sekarang, undangan itu dari jam sekian sampai jam sekian, ya jangan terlalu datang lebih awal. Kenapa? Ya belum wayai buka terop itu, maksudnya kalau belum misalnya saya tuan rumah, undangan walimaan, undangan resepsi, saya patok jam 4 mulainya. Kok ada orang datang jam 2, tamu loh ya, bukan saudara, bukan melok rewang, tamu. Ada orang datang jam 2, acaranya jam 4. Ya saya bingung tuh Pak, pasti belum persiapan semuanya. Makanan belum, tempat duduk belum. Mungkin kita yang tamu nggak usah, nggak apa-apa, tapi tuan rumah itu pasti beban, nggak usah sampean repot-repot, tetap beban, kecuali tamu jauh yang memang lebih awal. Jadi ini adab, etika kita menghadiri undangan resepsi, walimahan, apapun itu. Jangan datang lebih awal, muntazirina inahu, nunggu matenge. Itu kalau zaman dulu. Ini zaman sekarang belum buka waktunya, ya karena belum dipersiapkan tempatnya, mejanya dan sebagainya. Kalau kita bertamu ada 5 orang, mereka repot, itu kan risih, merekanya yang risih. Walaupun mungkin kita sebagai tamu nggak apa-apa, tapi mereka risih. Ghairu nazirina inahu. Walakin iza du'itum lan tetapine tetkalane den undang sapa sira kabeh, fadkhulu mongko mlebu sapa sira kabeh. Ketika kalian diundang, wis monggo mlebu. Fadkhulu, masuklah. Jangan belum diundang belum masuk. Fadkhulu, mlebu. Fa iza ta'imtum mongko tetkalane wis mangan sapa sira kabeh, fantasiru, bubaro, mulya. Resepsi itu idealnya sudah jenengan sudah makan, nak maem, gak usah berlama-lama di situ, pulang. Karena kalau resepsi sekarang mawon, undangan itu sampai 700 orang. Kursi berapa sih Pak? 700 orang itu harus menyiapkan uyel-uyelan, gak nyaman, ada anak, ada istri. Akhirnya sekarang orang untuk mensiasati itu dibikinlah standing party, mangan sambil ngadeg, wis makruh kabeh wisan, iya kan? Standing party. Kenapa? Agar semua terwakili. Tapi akhirnya standing.
Wis gak sesuai sunnah belas wis. Kenapa? Karena menghindari orang yang pingin berlama-lama di situ. Etikanya sesuai Al-Quran, habis makan pulang. Tapi jangan sampai nggak makan. Ini kalau saya, jangan sampai nggak makan. Datang, salaman, kita hadir, ikut makan. Habis makan pulang. Itu etikanya. Wala musta'nisina li hadisin, wala musta'nisina lan ora seneng-seneng li hadisin maring ngobrol. Jangan setelah makan kita seneng-seneng ngobrol berlama-lama. Ini etika. Terus gini itu dibahas sama Al-Quran, bukan hadis lagi. Al-Quran yang bahas. Habis resepsi jangan berlama-lama ngobrol sama tonggo kanan, gak kenal belas, akan lebih bagus, akan sesuai hadis. Kan kadang-kadang ngapunten, kita diundang oleh teman yang kita gak kenal semua kecuali tuan rumah. Engko nang kono gak kenal pulus, gak koyo ciplukan nganggur niku misale, gak apa-apa. Ya udah datang makan pulang, bisa sesuai dengan konteks ini. Justru kalau kita berlama-lama di situ ngobrol, kecuali kalau malam ya datangnya nggak ada acara dangdutan dan sebagainya, kita datang malam, monggo kursi masih banyak. Tapi sesuai konteks ini jangan berlama-lama ngobrol. Kenapa? Inna zalikum sak temene iku mengkono musta'nisina li hadisin iku kana ana apa hadis musta'nisina iku yu'zi nglarani an-nabiyya ing Kanjeng Nabi. Berlama-lama di dalam waktu walimah itu menyakiti hati Nabi. Kenapa? Membuat Nabi bingung mengambil sikap. Diusir iki tamu, gak diusir iki ono tahap orang sebelumnya itu ngelarang Kanjeng Nabi, fayastahi mongko isin sapa Kanjeng Nabi mingkum saking sira kabeh. Kanjeng Nabi isin ape ngusir tamu iki lho, tak usir Nabi isin, tetapi wallahu utawi Gusti Allah iku la yastahi ora isin sapa Gusti Allah minal haqqi saking barang perkara hak. Nah, kasus ini asbabun nuzulnya ya, tak buka karena nggak ada di asbabun nuzul yang ditulis di kitab ini. Yang ditulis di kitab At-Tibyan itu asbabun nuzul tentang kasus yang lain. Saya bacakan secara singkat, tidak saya maknani. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi menikah tazawwaja Rasulullah, Nabi menikah, kemudian Ummu Sulaim dengan Ummu Sulaim ini membuat sebuah makanan ditaruh di gentong, terus mengutus Ummu Sulaim ini mengutus Kanjeng Nabi Ummu Sulaim bibi Anas bin Malik ini ngirim makanan, yang suruh bawa Anas bin Malik bawa makanan, nanti nang cung bilang kepada Kanjeng Nabi, ini nak Ummu Sulaim memberikan ini, sampaikan salam kepada Kanjeng Nabi. Bener tiang-tiang kamu salam noyo nang mbahmu, salam no. Ini aturan nih, sampaikan salam ke Kanjeng Nabi, ini dari Ummu Sulaim, cuma sedikit, ngapunten Kanjeng Nabi. Dibawalah sama Anas bin Malik, dibawa, disampaikan sesuai dengan perintahnya Ummu Sulaim. Kanjeng Nabi, bebek kula niki maringi niki mung kedhik,
Beliau dijawab waalaikumsalam. Sisan mas, ini bahasa Indonesia sisan ya, karena ada makanan untuk walimah undangan. Nabi menyebutkan beberapa nama dan sopo wae sing kon temoni undangan kok kon rene ada makanan. Anas bin Malik akhirnya menyampaikan ini ke umat Islam yang beliau temui dan nama-nama yang disebutkan. Ada yang tanya, ini meriwayatkan Anas bin Malik ketika sudah berarti era sudah dalam pengajian gitu. Syekh, berapa banyak yang panjenengan undang? Anas bin Malik menjawab sekitar 300 orang yang diundang oleh Anas bin Malik. Dalamnya kecil, masuk ke dalamnya itu kecil. Maka Nabi menggunakan metode yang namanya orang ngantri. Sama lu, kurang lebih sama lu. Zaman sekarang tak pikir yo. Cuma sekarang damel terop, dulu masuk ke dalamnya Nabi. Pada ngantri 300 orang, masuk 10 digilir. Ayo 10 orang masuk. Begitu selesai maem, keluar 10 ganti yang lain, keluar 10 ganti yang lain. Lah ini coba bayangkan kalau mereka dalam terus pingin, kadang-kadang ngapunten nggih, niki dari sudut pandang kita gak pantas saya kene mangan terus gak takon-takon gak pingin ternyata itu juga nggak benar juga. Kadang-kadang ya kita diundang untuk maem, nggak pun maem, betul usah jeng Nabi gini itu kan akhirnya maemnya lama. Terus pinginnya kita itu menghormati Nabi, tapi ini justru bukan menghormati Nabi, bikin apa ya, bikin bingung buat si malakama. Termasuk ketika ada tuan rumah pingin ngobrol begini, itu bukan menghormati, malah justru membuat rumit. Habis makan keluar, 300 orang diundang. Sahabat Anas bin Malik itu benar bingung. Ya saya juga bingung. Makanan itu sedikit, sak gentong, dipakai 300 orang, cukup. Ini disebut dengan barokah, itu cukup sak gendong dong. Jadi ini etika dalam berwalimahan, asbabun nuzulnya seperti itu. Jadi mereka makan sampai kenyang pulang. Sepertinya ngelihat ini kayak prasmanan. Makan kenyang pulang. Wa jalasa minhum tawaifun yatahaddatsuna fi baiti Rasulillah wa huwa jalisun wa zawjuhu muliyatu wajiha ilal haid. Jadi waktu itu ada beberapa orang yang mungkin ini bayangan saya. Ya kalau orang-orang biasa itu kan pasti ya udah habis maem pulang, tapi kalau sudah kelasnya pembesar itu kan yo nggak enak. Aku lo kenal Nabi, aku lo kenal kiai ini, gak enak nek gak ada. Ini juga mungkin ngapunten. Ketika kita sowan ke kiai yang jumlah tamunya banyak, saya pernah ke dalamnya Kewagian, itu tamunya banyak sehingga bergantian dawuh. Nah kiai ini biasanya ya orang dawuh lapo kondi minta doa didoai. Sudah kalau selesai itu udah pulang, nggak usah minta yang aneh. Kadang ada orang itu merasa bangga bisa memaksa, dalam tanda kutip memaksa kiai untuk berbicara lebih banyak. Apakah ini baik? Justru nggak bagus, karena kiai ini tamunya yang ngantri terlalu banyak. Bahasa saya zolim. Jadi jangan
entah karena kedekatan, kecuali kalau ditimbali sendiri. Kok ae nang kene ayo ngobrol, beda. Karena beliau memang pingin tapi kalau kita yang cari-cari bahasan agar bisa berlama-lama sama kiai, ini berlama-lama sama nabi, itu juga bermasalah, nggak etis. Di sini di asbabun nuzulnya ada beberapa rombongan itu berlama-lama pingin ngobrol dengan nabi. Lah nabi, bayangannya tadi saya gambarkan, kamar dalamnya itu tidak ada kamar. Sehingga ketika Nabi begini dawuh, kalau bahasa saya itu punya istri Nabi Ummul Mukminin ini yang habis nikah, ini kan acara waliman, resepsi toh, kan ada di ini ngadep tembok. Kenapa risih Pak? Risih ngadep tembok garwane Kanjeng Nabi, dan itu menyakiti hati Nabi. Jadi ya jangan salahkan banyak orang ya mengkritiki ketika ada tamu bunyai kok melok nemoni. Kanjeng Nabi dulu itu gitu. Kan banyak, beberapa kali lah saya ada kritikan, bunyai lho lah apa melok ngrewangi tamu, nemoni tamu barang nyandingi. Kanjeng Nabi ini asbabun nuzulnya ada. Walaupun dulu itu cuma ngadep tembok. Kenapa? Ya banyak yang nggak kenal juga. Ya beda kalau bunyainya kenal, ini rombongan alumni nyandingi kiai, banyak bertanya, mau ya kenal. Lah ini nggak kenal. Nabi garwane itu mulyatun wajhiha ilal haid. Fataqalu ala Rasulullah. Ini membuat berat Nabi. Ya sakno garwane, yang ngusir yo gak enak, gak diusir yo piye, apa maneh kenal akrab. Di sahabat ini kelasnya sahabat, artinya kedekatan mereka dengan Nabi sangat-sangat dekat sekali. Ya mungkin mereka para sahabat ini gak tanya, gak yo gak pantes, langsung mulai yo cek gak pantes sih SMP, selesai makan pulang yo gak pantes, wong aku yo kenal. Tapi sama-sama malu, akhirnya wallahu dan Gusti Allah tidak malu dalam urusan hak, disampaikan sama Allah. Wis nek mari mangan mulya. Gitu hadisnya. Terus ada lagi. Fa kharaja fa sallama ala nisa'i. Maka Nabi karena ini berat, gak enak ama garwane, Nabi medal. Mengucapkan salam terhadap istrinya. Kenapa? Ya ini nyindir, aku metu mau awakmu jeno jero, tamu-tamu nih. Jadi Nabi keluar, kemudian kembali lagi ini. Falamma ra'au Rasulullah qad raja'a dzannu annam qad saqalu alaihim. Karena Nabi sudah keluar terus balik lagi, ini merupakan sinyal, berarti mereka sudah membuat berat Kanjeng Nabi. Ini juga teknik buat Pak Yai Zen, Pak Yai kalau diundang, kalau pas lagi ada tamu, ya pingin. Tapi kalau Ustadz Zen ini kan izin, misalnya di masjid gini, masjid, wah kayak wong ngobrol ngantuk turu, sekarek kan ngomong-ngomong, aku tak turu wae. Lah nek kiai kan kadang-kadang sungkan, kan sungkan wong iki. Turu. Tapi ini zaman dulu gitu. Nabi itu keluar, terus masuk lagi. Ini memberikan sinyal kepada para sahabat, oh, jane sing waya iku metu iku awak kini duduk Kanjeng Nabi. Maka mereka mengucapkan salam. Kemudian wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta arkhas sitra wa takhala wa ana jalisun fil hujrah. Jadi habis itu Nabi menutup tabirnya, berarti itu sudah selesai walimanya. Masuk ke dalam, Anas bin Malik masih ada di dalam. Karena itu rumah bibiknya.
Kalau nggak salah Ummu Sulaim itu istri garwa Kanjeng Nabi, bibiknya Anas bin Malik, masih keluarga, dan kalau nggak salah masih kecil juga. Yalbis illa yasiran, Nabi di dalam juga nggak lama, wong ada Anas bin Malik, ada ponakannya. Kemudian Nabi keluar, ini memberikan sinyal juga sama Anas bin Malik, ya awakmu metuwo nek le. Maka kemudian turunlah ayat ini. Itu asbabun nuzulnya ayat ini. Wa idza sa'altumuhun, wa idza sa'altumu lan tatkala takon atau nyuwun jaluk sapa sira kabeh hunna nyuwun hunna ing nisaun nabi, hunna ing garwane Kanjeng Nabi, mataan ing prabotan, fas'alu mongko jalu'a nyuwuna sapa sira kabeh hunna ing nisain nabi miwara'i hijabin, saking belakang hijab. Jadi dulu sebelum ayat ini turun, dalam itu tidak ada hijabnya. Terus akhirnya atas salah satunya atas usulannya Umar bin Khattab yang nanti ada di asbabun nuzulnya dipasang hijab. Hijab itu yang orang zaman sekarang dimaknai hijab itu jilbab. Di ayat ini nggak tahu kalau ayat yang lain, yang dimaksud adalah satir, pemisah, karena dulu dalamnya tidak ada kamar. Makanya dalam kiai zaman sekarang pakai hordeng, antara balik sama ruang tengah dan kamar itu dipisah hordeng. Itu yang disebut dengan hijab. Kalau kalian misalnya diutus Kanjeng Nabi kurang teh nyuwono nang bunyai teh, jangan masuk celonong bahasai, bilanglah di belakang, di depan hordeng, bunyai kalau digengken Pak Yai mendeteh, baru jika ya wis jupuun nang jero, baru berarti bunyai sudah masuk kamar atau apa. Itu etikanya. Jangan langsung mentang-mentang disuruh sama Rasulullah langsung masuk ngambil barang. Ini kan berarti kondisinya lagi di dalamnya Kanjeng Nabi, mungkin kurang garam, kurang apa, nyuruh salah seorang sahabat jangan langsung masuk nyelonong, kurang lebih begitu. Zalikum utawi mengkono fas'aluhunna mi wara hijab iku adharu luwe bersih likulubikum maring ati sira kabeh wa qulubihinna lan maring pira-pira ati ne para nisaun nabi. Bilang begitu, minta di belakang hijab itu lebih baik. Nyelonong itu, kalau misalnya nyelonong itu bisa menyakiti hati istri Nabi, mungkin pas lagi tidak pakai masih nggak pakai kerudungan, kalau bahasa sekarang loh ya, ngapunten, mungkin masih, karena pakaiannya orang Arab itu tidak bisa saya samakan dengan pakaian orang sini. Mereka mungkin masih pakai satu lapis, pada dasarnya kalau nggak salah 5 lapis, butuh 5 lapis. Mungkin lapisan terakhir ya ini yang jilbab itu, misalnya ada lapisan pertama, lapisan kedua masih membuat malu dan sebagainya, mintalah dulu di belakang hijab. Kalau habis itu disuruh ya udah ambilin, beda lagi, berarti posisinya sudah seperti itu. Wa makana lan ora ono, lawamalan ora ono iku lakum kedue sira kabeh antuzu Rasulullah lan ing yen to ngelarani sapa sira kabeh Rasulullah ing Rasulullah, dan jangan sampai kalian membuat sakit hati. Iza di sini menyakiti hati Rasulullah. Wala antangkihu lan ora yen to nikahi sapa sira kabeh
azwajahu ing pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Jangan menikahi mantan istri Kanjeng Nabi mimba'di saking sause sedone Kanjeng Nabi abadan selamanya. Istri Nabi itu ummul mukminin, tidak boleh dinikahi berdasarkan teks Al-Qur'an. Inna zalikum sak temene mengkono-mengkono antangki wala adamu nikahi azwajan nabi min ba'dihi kana ana apa zalik indallahi munggu Gusti Allah iku aziman agung. Menurut logika manusia apa sih efeknya menikahi Kanjeng Nabi? Loh, itu besar dampaknya buat menurut Allah. Kenapa Allah kita nggak tahu hikmahnya? Bisa jadi ngapunten ya. Garwane Kanjeng Nabi itu kan dimuliakan. Allah yang memuliakan, Rasulnya yang memuliakan, dan mereka ini dipilih sama Allah. Jadi istrinya Nabi itu bukan karena ngapunten, bukan karena nafsunya Kanjeng Nabi, bukan karena apa-apa, mereka menjadi istrinya Kanjeng Nabi karena dipilih sama Allah, bukan sembarangan. Mereka adalah orang-orang pilihan. Siapa yang milih? Allah. Tentu dengan berbagai macam keistimewaan. Di antaranya saya sempat menyontohkan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu menikah dengan Nabi kurang lebih umur 9 kalau nggak salah, 6, malah umur 6 baru dikumpuli Kanjeng Nabi umur 9. 3 tahun menikah tapi tidak dikumpuli. Apa tugasnya Siti Aisyah? Apa hikmahnya Siti Aisyah? Nah, Siti Aisyah itu wafat, Nabi wafat, Siti Aisyah itu kalau nggak salah masih umur 16 tahun. Apa hikmahnya? Siti Aisyah itu anak yang masih cerdas, posisi hafalannya kuat, belum terpengaruh apa-apa, sehingga pelajaran tentang syariat Islam, terutama berhubungan dengan rumah tangga, terutama dengan berhubungan dengan kesehariannya Nabi, semuanya melalui Siti Aisyah. Hampir. Kenapa? Ya karena istri-istri Nabi ketika waktunya didesain sama Allah, waktunya menyebarkan hadis nanti itu sudah wafat semua, tinggal Siti Aisyah yang masih muda ini yang bisa menyebarkan. Ini contoh misalnya, kalau sudah urusan menyisir rambut, urusan mandi jinabat, yang tahu sebetulnya itu siapa? Masuk sahabat Kanjeng Nabi An Abi Hurairah menceritakan tentang Nabi itu, kalau gak bisa. Yang menceritakan detail tentang mandi jinabatnya Nabi ya Siti Aisyah atau garwa-garwa Nabi yang lain. Bagaimana Nabi ketika tidur, yang menceritakan siapa? Abu Hurairah. Masa Abu Hurairah kok ngintip? Ya Siti Aisyah, garwa Nabi tidurnya seperti ini. Keseharian yang ada di dalam itu kan, apalagi kalau sudah berhubungan dengan urusan perempuan. Nabi itu pernah ditanya, sahabat Ansor itu, perempuan Ansor itu dipuji sama Nabi karena mau bertanya walaupun urusan yang jeroan, head. Misalnya, kalau salah saya lupa, ada salah seorang sahabat Ansor itu nanya, Nabi, saya itu head, terus saya apakan Nabi? Nabi bingung urusan jeroan. Langsung kandhanono carane piye? Nabi menyebut jeroan itu susah. Jadi akhirnya Siti Aisyah yang menerangkan, tentu dibalik
dijelaskan lebih detail sesama perempuan. Kalau itu gak bisa, harus memang Siti Aisyah itu salah satu juru bicara dalam, kalau urusan ambek yang sepuh-sepuh, misalnya yang bertanya itu perempuan sepuh, ya akan diterjemah sama Ummu Habibah atau Siti Zainab atau siapa. Tapi kalau yang bertanya itu anak-anak seumuran Siti Aisyah, waktu itu umur 11-12 ABG, bahasanya yang paham siapa? Ya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu masih mainan ketika menikah dengan Nabi. Zaman saiki dakon, kalau nggak salah masih ada dalam riwayat itu. Siti Aisyah itu dakon. Munggo ngono dulinan, masih anak-anak. Masih anak-anak ngajak temen-temennya main di dalamnya Kanjeng Nabi. Itu terjadi. Dan apakah itulah kehidupan Islam itu? Bukan yang ekstrim, yang enggak. Garwa Nabi itu ya main. Ini juga akhirnya memberikan pemahaman kepada kita, main itu boleh. Dan itu ada Nabi di riwayat Bukhari, ketika Siti Aisyah main dengan teman-temannya, Nabi itu ada. Tapi begitu Umar bin Khattab datang, bubar kabeh. Kalau bahasa kitab itu bahasa, kenapa itu orang-orang bubar? Nabi ini bahasa Nabi indah. Wong wedok iku nggoni setan. Sampean iku nek ono sampean iku Umar, nek sampean teko setan melayu kabeh. Itu apakah berarti begitu? Enggak juga. Itu menandakan, wahai Umar, arek-arek iku melayu ndelok pehan iku lho, boleh wedi kabeh. Karena sangar wibawanya Umar itu, wibawa Nabi itu tidak sehingga ada kajian, apakah nek Nabi ada terus nggak bisa mengusir setan? Bukan, ini bukan masalah setan gak wedi ambek Nabi, wedi ambek Umar, karena ada menerjemahkannya begitu. Hadis itu menerjemahkannya setan ambek Kanjeng Nabi gak wedi. Buktinya ketika Siti Aisyah masih main sama temen-temennya, mereka nggak bubar. Nabi cuma menggunakan setan itu nek ambek pean teko iku wedi kabeh. Apa maneh arek-arek ngono lho bahasa. Tapi artinya ini bahasa Nabi, bahasa indah sekali. Pun intubdu lamun ngetokaken sapa sira kabeh ing sayan ing suci-wiji au tukhfu utawa nyamaraken sapa sira kabeh ing syai, fa innallaha mengko sak temene Gusti Allah iku kana ana sapa Gusti Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suci iku aliman moho mengetahui. Ini Islam itu membahas yang walaupun mungkin ini Al-Quran bukan hadis lagi. Bahasan masalah resepsi walimah itu diatur sama Al-Quran. Artinya nopo? Penting. Walimatul urus, jika diundang bowo walimatul urus niku wajib hukumnya untuk mendatangi. Bowo menggunakan ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jika kalian diberikan penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Nek dibuwi 100 luwi ono baleknoe bu 110 bu 120, pokoknya bi ahsani minha. Kalau enggak ada aurudduha utawa balekno minimal 100. Ojo dibuwi 100 baleknoe 50. Tapi ini bukan akad hutang piutang, ini akad menghormati. Tidak ada hukum syariat yang mengikat, tidak, tetapi hukum saling menghormati. Kurang lebih ngoten. Monggo Mbak menawi wonten pertanyaan.
Monggo. Oh ya, mik. Wah, kudu ana pawange. Sambil nungguan, kadang-kadang ini ada ungkapan. Ada ungkapan ya umumnya sambil nunggu mikir. Umumnya saya sempat ada omongan, kiai kok sore wis omahe tutupan, gak pantes. Padahal enggak gitu juga ya, emang sudah waktunya malam. Kiai ustadz, walaupun kiai ustadz itu 24 jam, kalau ada tamu pasti diterima. Tapi secara etika ngapunten, mendayo walaupun ke rumah kiai, kalau bisa ya jangan waktu-waktu seperti itu, karena kiai pun mempunyai kewajiban yang lain terhadap keluarganya. Keluarga itu bukan hanya istrinya, terhadap anaknya, guyon ambek anake, guyon ambek bojone dan sebagainya. Kalau bisa mendayo ke dalam kiai, termasuk di dulu itu adalah Rasulullah, iya ada jam tertentu, kecuali Rasulullah selalu membuka pengajian di masjid. Nah, Ustaz Jan niku pinter bangun masjid itu nang mburine omahe. Iki niru Rasulullah. Dadi nemoni tamu guyon ya nang masjid. Itu sesuai dengan konsep. Lah, saya jauh dari masjid, jadi gak usah diterorno ambek Ustaz Jan, gak oleh dosa. Ayo, monggo. Menurut penjelasan sunnah hadis walimatul awwal yaumul haq wasani ma'ruf wasalisu riyadhus. Gimana tek biar tak cari hadis. Gimana bunyinya? Walimatul awwal yaumul haq wasani ma'ruf wasalisu riyadhus. Walimatul ya walimatul awal yaumil haq. Walimatul, oke. Sudah kurang lebih ya. Oke. Teks hadisnya, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul walimati awwala yaumin haq wa ta'amu yaumis tsani sunnah wa ta'amu yaumis tsalis sum'ah wa man samma'a Allahu bihi, rawahu Tirmidzi wa astaghfirullah. Nah, walimah ini melaksanakan walimah di hari pertama. Ini sesuai konteks ya. Walimatul urus contoh, melaksanakan walimatul urus setelah urus
resepsi langsung melaksanakan walimah itu hak wajib. Jadi ya kita yang masih melaksanakannya itu. Melaksanakannya di hari kedua itu masih sunnah oleh ganjaran. Lah melaksanakan walimah ngundang telung dino telung bengi, apalagi sampai petung dino petung bengi, itu sudah sum'ah. Orang sekaya apapun itu nggak boleh melaksanakan walimah sampai lebih dari 2 hari, kurang lebih ngoten. Ada orang temennya banyak, hari pertama ngadakno walimah tonggo kanan kiri noi, hari kedua ngadakno walimah resepsi di gedung, itu masih sunnah. Tapi hari ketiga ngadakno maneh, hari keempat ngadakno maneh, itu sum'ah. Sum'ah itu riya. Di hadis itu waman sama sapa sing nyumbungi Gusti Allah, sama Allah bi, orang tersebut akan disumbungi ambek Gusti Allah. Sum'ah itu kan bukan riya lagi. Dhuwure maneh. Riya itu kan mergo cek didelok wong, tapi ini sum'ah itu cek kondang rek wong iki ngadakno anu. Intinya ndak mengadakan walimah ya sehari 2 hari. Kita itu sudah kalau yang walimah sebelumnya itu dianggap walimah, berarti itu yang wajib. Kalau dianggap walimah yang sebelumnya di Sidoarjo, saya ngomong bukan di tempat lain. Di Sidoarjo itu kan walimahan sebelum resepsi, ada walimahan itu wajib. Berarti kalau sudah akad, habis itu kita datang lagi pas resepsi, itu hukumnya sunnah. Habis itu kok ada lagi, itu sudah sum'ah. Kurang lebih ngoten. Ini ya karena ada orang yang wayang ngadakno acara pitung dino pitung bengi, pertama nanggap wayang, meni nanggap samro, ben nanggap kiai. Ada di Jakarta itu ada. Ini hanya sekedar info. Kiai itu ditanggap, duduk kongkon taklim, duduk ditanggap. Jadi kiai ceramah ono wong tetep buuhan. Jadi nanggap kiai ada. Saya pernah ada kasus seperti itu walaupun nggak banyak. Ya mungkin niatnya tuan rumah api, timbang nanggap orkes, mending kiai api. Tapi kiai boleh jadi kiai sing seharusnya jadi tuntunan boleh jadi tontonan. Monggo kurang lebih gitu. Teksnya begitu. Monggo. Tentang penjelasan lalu sunnah ketika diundang datang langsung makan itu sunnahnya sebulan. Di zaman sekarang itu malah ketika datang makan lalu rasanya nggak enak gitu. Soalnya kok gak enak gitu, nggak pantas lah. Jadi entah itu kalau masih itu akan silah seperti itu. Kita kan tidak tentang kesunahan tadi. Nah, enak datang makan lalu pulang, ini gimana indikasinya? Ya itu tadi, itu kadang dari sudut kita koyok gak pas, tapi bisa jadi dari sudut tuan rumah itu sing pas. Kenapa? Zaman sekarang saya beberapa kali ikut, bukan beberapa kali, itu kewajiban. Setiap kali ikut datang ke walimah, terutama habis maghrib sampai jam 8, itu banyak orang yang nggak kebagian tempat duduk. Kalau kita pingin neati menghormati rek bu nambahi
sak panganan sama, ini kita semua sama, pingin menghormati, pingin tapi kita akhirnya mendolimi orang lain, nggak dapat tempat duduk. Kecuali pas sepi, monggo. Pas sepi, monggo. Cek ketok akeh wong, termasuk menghormati. Tapi kalau sudah jam premier, mulai terima manten sampai jam 8, itu kalau kita berlama-lama sedikit, dalam tanda kutip mengganggu. Kecuali kita teman, durung ngomong, nah itu beda lagi. Memang tuan rumah pingin, tapi kalau standar, ya wes habis makan, idealnya pulang. Kenapa? Ya banyak, kadang menurut kita itu gak pantas langsung mulai, tapi tuan rumah jerone hati yang mulai orang gantian, tapi gak ngomong karena izin. Kanjeng Nabi sama pernah mengalami kasus yang sama, mungkin sekelas, contoh sekelas sahabat Abu Bakar, sekelas sahabat Umar, sekelas sahabat Utsman, ketemu Nabi gak ngobrol, cek gak pantes lah ngono. Cek gak pantes ketemu Kanjeng Nabi gak ngobrol, tapi itu gak bagus. Ya Kanjeng Nabi itu ya cek ganti, mungkin iya istri, tapi ya ganti ya niki. Wallahu a'lam, bisa jadi begitu. Termasuk ketika bukan zaman sekarang ada, saya contohkan banyak kiai itu ngantri, jangan berlama-lama. Pingin tanya, pingin langsung kaweruh nang kiai sapa, suwe sing lawin wis ganti wong tetep ndopro ae nang ngono. Ya mungkin kiai itu ya kan duwe izin rek arek iki, tapi yo gak wani sungkan ngusir. Ya udah gantian. Ada beberapa kiai ngetop itu kepingin di orang bertamu ke situ itu banyak yang cuma ngalap barokah, iso ketemu kiai, iso salaman. Lu zaman Rasulullah juga sama, terutama setelah Fathu Makkah, ngantri kepingin ketemu Rasulullah, ngantri. Para sahabat dekat ketika banyak orang luar, iya mengalah, bukan sebenarnya aku santri kene lho, tak betah-betahno. Ya enggak gitu juga, justru santri utama harus mengalah terhadap yang baru. Kadang-kadang ini etika. Dulu Kanjeng Nabi, sekarang pengganti Nabi. Al ulama warasatul anbiya, para ulama, kiai, ustadz, ya kurang lebih sama ngoten. Etikanya ya itu tadi, kadang-kadang apa yang kadang menurut kita baik belum tentu baik. Yang paling baik ngikuti Al-Qur'an wis. Wong bubar ambek Al-Qur'an ya bubar wis. Itu ideal. Monggo ayo ngapunten, ini saya yakin jenengan lebih banyak berpengalaman dalam dunia begini karena lebih banyak seseraungan. Cak Sonan ayo siap. Bab masalah walimah. Kalau apa beda antara walimah lulus dan walimah hitam? Kalau walimah nikah kan sudah akan nikah. Kalau seandainya hitam apa sama atau beda? Setelah nikah atau belum? Apa ada aturan sendiri? Terus bab masalah bertamu. Seandainya apa kita berhak untuk mengusir atau tidak? Seandainya kita mempunyai tamu non muslim atau tidak, pas waktu sholat
ketiga masalah riwayat. Apa riwayat Bunyai Siti Khadijah tidak mendominasi riwayat Bunyai Siti Aisyah, sedangkan Bunyai Siti Khadijah kan mempunyai bahasa Jawa, mempunyai pakem bab masalah kenabian sebelum Nabi setelah menerima wahyu kan sudah pegang pakem ya Bunyai Siti Khadijah. Apakah kok mendominasi riwayat-riwayatnya seperti Bunyai Siti Aisyah? Terima kasih pertanyaannya. Walimah itu kadang-kadang kita yang membahasakan yang melok-melok. Walimah itu sesuai dengan kejadiannya. Sebelumnya itu tidak disebut walimatul urus. Karena Cak Son tadi telat sih, jadi gamel walimah itu walimatul urus berarti setelah nikah. Sebelum nikah itu tidak disebut walimatul urus, tapi walimah jaluk dungo, termasuk walimatul khitan, walimatul hamil, walimah sebuah sampean undangan genduren itu walimah. Genduren ngedekno omah mbu walimah binaul bait, yaitu terserah lah walimah. Nah walimah itu tanda tahaddus bin nikmah. Walimah itu tahaddus bin nikmah, mengekspresikan karena mendapatkan nikmat. Nah, selain walimatul urus itu tidak wajib. Walimatul urus mazhab Syafi'i itu sunnah kalau nggak salah. Mazhab yang lain, mazhab Maliki wajib. Walimah mengadakan walimah setelah menikah walaupun tidak dicatat sama KUA itu hukumnya wajib. Ini riwayatnya pertama kali walimah, syariat walimah itu kan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu pernah saya ceritakan begitu pindah ke orang sukses, pemuda sukses, pindah ke Madinah, nggak bawa apa-apa, ditawani oleh salah seorang sahabat Ansor yang dipersaudarakan sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, aku duwe bojo loro, pilihin siji, engko tak cerai, tak lukno awakmu. Aku duwe bondo, tak bagi loro, separuh gawe aku, separuh gawe pean. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak, saya enggak mau itu semua, duduno pasar. Maka Abdurrahman bin Auf mulai bisnis di pasar Madinah dari bawah, sehingga nantinya dia ditugasi dalam tanda kutip untuk menguasai pasar Madinah. Kalau sekarang ada orang pas ekonomi kita dikuasai oleh orang bukan pribumi, ya kalau mau mengikuti standarnya Rasulullah jangan ngocetok melok dagang sisan. Ini kadang-kadang kita itu kan ngapunten senengannya lah nyinyir loh. Tapi kita nggak mau bergerak. Nah bergerak kepingin kudu koyok wis ndur. Diajari sama Rasulullah melalui Abdurrahman bin Auf mulai teko nisor. Kalau kiai saya dulu menceritakan mulai luru tali gaya tampar. Abdurrahman bin Auf itu dodolan tampar dari bawah lurus jadi pemulung dulu, enggak punya modal, jadi pemulung, akhirnya bisa menguasai pasar Madinah. Setelah enggak lama saking rajinnya, jarang ya habis sholat pulang, suatu saat melihat Abdurrahman bin Auf itu klemis, berarti wis keramut bahasa saiki. Loh,
Kok klemis? Nggih Kanjeng Nabi mantun nikah. Aulin dawuh Kanjeng Nabi. Ada no walimah walau bisyatin, walaupun dengan masak sate. Walaupun dengan masak satu kambing. Itu syariat walimah wajib. Melaksanakan walimah itu wajib untuk walimatul urus. Karena wajib, yang diundang pun wajib untuk datang. Walimah selain itu sunnah. Apa terserah jenenge sedekah, insyaallah sunnah. Tapi walimatul urus itu wajib. Yang kedua, apa Wang Jason lali ya? Itu yang ketiga. Yang kedua, etika bertamu. Waktu ya. Etika waktu bertamu itu ada dua. Tamu itu kewajiban kita, kalau bertamu loh ya, bertamu. Kewajiban kita itu sampai 3 hari diafah. Setelah itu kita tidak wajib, termasuk orang nginep di rumah kita, itu kewajiban kita untuk melayani itu 3 hari. Nah masalah kalau pas lagi dia bertamu terus kita waktunya sholat, ya kita izin. Ngapunten, kula badhe ngimami ya. Ustaz Zain iki. Kula badhe ngimami. Kula ngimami riyen nggih. Ya berarti karena di dalam ada barang ada, yo sampean metu dhisik, tak kuncine, aku tak nang ngimami. Kalau orang muslim pas nggih kula tau mujizat. Lah kebetulan kalau non muslim ya dia nunggu di luar. Dan gak perlu malu, Gusti Allah bahasa tadi. Wallahu la yastahyi minal haq. Urusan hak gak perlu malu. Ojo mentak izin ono tamu rek izin ape ngimami atau ape jamaah izin. Wallahu la yastahyi minal haq. Perkara hak gak usah izin-izin. Jangan sampai kita ini akan terbelenggu oleh diri kita sendiri. Allah sudah memberikan solusi. Wallahu la yastahyi minal haq. Urusan hak sampai noe. Lah apa isin-isin. Yang ketiga, soal riwayat. Ini agak panjang tapi kurang lebih ringkasannya. Setelah Rasulullah wafat, sahabat itu melarang untuk penyebaran hadis. Sahabat menceritakan tentang hadis itu kecuali berhubungan dengan Al-Quran, asbabun nuzul dan sebagainya, itu dilarang. Kenapa? Fokus ke Al-Quran. Mulai zamannya sahabat Abu Bakar fokus ke Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, sampai mulailah dikumpulkan zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, Utsman. Al-Quran, fokusnya masih Al-Quran, sampai Sayyidina Ali. Yang banyak menerima hadis itu sempat Abu Hurairah itu sempat menyebarkan, meriwayatkan hadis. Diubrak sampai Sayyidina Ali, gak oleh. Kenapa? Fokus Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, cara baca yang benar. Karena zaman waktu itu cara baca Al-Quran itu banyak dialek, karena ada dialek, tidak ada orang gak bisa bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada. Itu penyesuaian itu, sampai akhirnya bacaan-bacaan yang awalnya puluhan diringkas menjadi 10, menjadi qiraatul asyrah. Dari qiraatul asyrah diringkas lagi menjadi qiraatus sab'ah. Awalnya banyak. Nah itu studi tentang Al-Quran semua. Mulai hadis, mulai menyebarkan itu setelah Sayyidina Ali wafat.
Begitu setelah Sayyidina Ali wafat, mulailah hadis para sahabat-sahabat ini menyebarkan. Dan ketika Sayyidina Ali wafat, sahabat yang tersisa adalah sahabat muda, yang ketika Rasulullah wafat, beliau ini masih umur 20-30 ke bawah. Ini yang masih hidup. Yang seumuran sama Nabi, apa lebih tua sama Nabi, sudah wafat duluan, gak sempat. Era hadis, masih era Al-Quran, fokus di Al-Quran. Apalagi Siti Aisyah, gak usah Siti Aisyah, sahabat Abu Bakar, riwayatnya Sayyidina Abu Bakar sedikit, kecuali lewat Siti Aisyah. Riwayatnya sahabat Umar kurang dekat apa Nabi dengan sahabat Umar dengan Nabi, sedikit, kecuali lewat Abdullah bin Umar. Apalagi riwayatnya Utsman bin Affan, jarang sekali. Riwayatnya Sayyidina Ali jarang, kecuali jalur Syiah. Karena apakah hadis yang diriwayatkan oleh orang Syiah itu bukan dari Nabi? Bisa jadi dari Nabi, tetapi standar studi hadis yang dipakai oleh Abu Hurairah dan yang lain-lain, jika yang meriwayatkan keluarga itu tidak diterima. Bukan tidak diterima, derajatnya rendah. Syiah itu kan semua dari keluarga. Dari Ali Zainal Abidin misalnya, dari Sayyidina Husain, dari Sayyidina Ali, dari Rasulullah. Itu standarnya rendah di Ahlus Sunnah. Apalagi nanti dari dari Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Syekh Al-Baqir, Sayyidina Wahabi, satu keluarga, standar hadisnya rendah. Akhirnya bisa menjadi, kenapa hadis yang banyak itu rata-rata saya mencari, kalau enggak Abu Hurairah, paling banyak Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Siti Aisyah. Itu sahabat Abdullah bin Abbas, Abadillah semua. Itu ketika Rasulullah wafat, beliau ini umur 15 tahun ke bawah. Sehingga ketika waktu eranya penyebaran hadis, beliau masih hidup. Anas bin Malik, Sa'id Al-Khudri, beliau masih hidup. Karena masih, tadi ada ceritanya, Anas bin Malik itu masih kecil, ponaane Ummu Sulaim pas riwayat ini, masih kecil, bukan pria dewasa waktu itu. Maka jangan sampai ada ucapan, ngapunten, ini cara berbicara kita, gak ono hadise. Ojo ngomong ngono, bisa jadi ada hadisnya, cuma memang tidak tersampaikan ke kita. Rasulullah tidak pernah mengucapkan itu. Dari siapa? Dari sekian banyak yang disampaikan Rasulullah, tersampaikan lewat para sahabat muda itu tidak sampai 10%-nya. Dari riwayat 10 yang diriwayatkan oleh sahabat muda, Anas bin Malik, Sa'id Al-Khudri, semuanya itu sampai ke periwayat hadis sekelas sekelas Imam Bukhari, Imam Muslim, itu tidak sampai 1/10-nya. Dari yang dipegang sama contoh misalnya Ahmad bin Hanbal, itu hafal 1 juta hadis beserta riwayatnya. Imam Bukhari disebut dengan Al-Hafidh, hafal 600 hadis beserta riwayatnya. Imam Muslim 600 hadis beserta riwayatnya. Ada yang Al-Musnid dan sebagainya. Al-Musnid, Imam Ahmad bin Hanbal disebut Al-Musnid. Itu yang tertulis dalam kitab Sahih cuma 30.000 hadis. Berarti berapa persen? Nggak ada 10%-nya. Jadi jika tidak tertuang dalam Sahih Bukhari, bukan berarti tidak ada hadisnya, bukan berarti Rasulullah tidak pernah dawuh. Kitanya yang belum tahu. Enak
Kurang lebih begitu. Kenapa Siti Khadijah dan cari sahabat itu banyak, tapi nggak semua meriwayatkan, kecuali yang mempunyai putra sebagai generasi kedua. Sahabat Umar banyak riwayatnya. Kenapa? Karena ada putranya yang bernama Abdullah bin Umar. Termasuk Abu Hurairah punya mantu namanya Sa'id ibnul Musayyab. Abdullah bin Umar kenapa bisa berkembang banyak? Karena punya murid yang berkembang namanya Nafi'. Ini ada penerus-penerusnya semua. Kalau nggak ada penerusnya, ya hilang hadis itu. Kurang lebih ngoten. Sudah hampir jam 9. Nanti disempurnakan sama Ustaz Zen. Segoro Ustaz Zen urusan ngoten itu lebih lebih nyegoro dibandingkan saya. Saking kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin untuk minggu depan bisa lebih awal sebab jam itu saya wis pemanas. Akhirnya jam 9 nih terasa zumu misan ya. Wis gak enak mangan misan. So, sekarang himbauan aja bisa lebih awal untuk minggu depan. Alhamdulillah bisa istiqomah ya. Ustaz Arifin ngomong ngawur. Mungkin hanya dari segi pengalaman dan realitas saja lah, mungkin saya lebih banyak gitu kan. Karena memang tahun 2000 insya Allah saya survei ke daerah-daerah marginal secara ekonomi di Sidoarjo aja sih. Saat tahun 2000 itu bahwa namanya buuan itu sudah jadi beban di kantong-kantong kemiskinan. Karena ketika survei beban apa sih Pak yang membebani, itu ternyata yang pertama mereka adalah buuan gitu loh. Bahkan sangu sekolah, di mana era itu sekolah masih belum gratis, itu nggak jadi beban. Itu kan saben bulan Pak, gak masalah. Itu hanya hasil survei saya ketika asesmen kemiskinan di daerah Sidoarjo bersama dengan Bank Dunia. Itu aja, hanya ya mungkin kita perlu ngotak-ngatik lagi lah di situ kayaknya. Karena bagian juga fikih itu kan bisa mengikuti situasional gitu. Kecuali yang pakem ya gimana gitu. Itu hanya sekedar masukan aja, mungkin di mana nanti titik temunya ya kita pikirkan bareng-bareng sambil ngaji nanti gitu. Itu hasil survei tahun segitu gitu kan. Itu. Ya, tahun 2000-an. Sekarang kayaknya tambah parah gitu. Kayaknya mungkin tambah parah itu beban itu. Mungkin mohon kita tetap bisa istiqomah dan diberinya Allah ilmu yang manfaat. Dan semoga keharusan kita dimudahkan oleh Allah. Sementing donga di majelis-majelis yang barokah, karena jelas hadisnya bahwa ada malaikat-malaikat yang disuruh oleh Allah untuk mengerubungi majelis zikir, majelis taklim dan sebagainya. Artinya ketika di majelis taklim disitulah malaikat ngerubung, kita berdoa moga-moga diamini karo malaikat ya. Anak-anak kita moga-moga oleh Allah dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberikan oleh Allah putra yang soleh dan solehah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Al-Fatihah.